Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Pak Heru di pembelajaran online matematika peminatan. Oke anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan selalu stay at home. Oke, pada pembelajaran kali ini Pak Heru akan menjelaskan tentang rumus trigonometri, yaitu yang jumlah dan selisih dua sudut, yang kemarin sudah kita bahas untuk yang part pertama. Untuk yang part kedua, masih kelanjutan dari yang kemarin, yaitu masih tentang rumus-rumus jumlah dan selisih dua sudut. Nah, antara lain untuk rumusnya adalah yang pertama, sin A plus B sama dengan sin A kali sin A kali cos B ditambah cos A kali sin B. Sin A min B sama dengan sin A kali cos B dikurangi cos A kali sin B. Untuk cos A tambah B sama dengan cos A kali cos B dikurangi cos A kali sin A kali sin B. Dan untuk cos A min B sama dengan cos A kali cos B ditambah sin A kali sin B. Ingat, untuk yang sin kalau tanda depannya itu plus, yang belakang juga masih sama, plus min ya juga yang belakang juga masih sama. Tapi untuk yang cos, untuk kalau depan positif, yang belakang di rumusnya menghasilkan negatif. Nah, untuk yang terakhir itu yang bentuk tan A plus B sama dengan tan A ditambah tan B per 1 min tan A kali tan B. Dan yang terakhir tan A min B sama dengan tan A dikurangi tan B per 1 plus tan A kali tan B. Nah, ini untuk tan. Untuk tanda yang kalau depan plus, untuk di rumusnya atasnya plus, yang bawah jadi min. Terus yang satunya kalau di awalnya itu negatif, min, di rumusnya itu positif. Di rumusnya untuk yang atas, untuk yang pembilangnya itu sama, yaitu negatif, min. Untuk yang bawah plus. Nah, itu untuk rumusnya. Kemudian untuk contoh soal atau bentuk contoh soal yang lain, kalau kemarin kan langsung sin 15, nah contohnya seperti itu. Nah, kalau sekarang, kalau saya punya sin 75 dikali cos 15 dikurangi cos 75 kali sin 15. Nah, ini kalau kalian lihat, sin cos dikurangi cos sin itu berarti sama aja rumus sin A min B. Sin A min B berarti rumusnya sin A kali cos B dikurangi cos A kali sin B. Nah, sama persis dong. Sehingga menghasilkan sin dalam kurung A-nya itu adalah 75 dan B-nya adalah 15. Berarti 75 derajat dikurangi 15 derajat menghasilkan sin 60 derajat. Sehingga hasil sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Ini dari rumus cuma dibalik, diketahui rumus panjangnya, disuruh mencari rumus pendeknya. Ternyata seperti itu. Mudah kan? Pasti bisa. Kemudian saya lanjutkan untuk yang contoh kelima, masih berhubungan dengan rumus jumlah dan selisih. Nah, ini disuruh membuktikan kalau cos 270 derajat ditambah B itu ternyata hasilnya sin B. Kok bisa gitu? Nah, kita buktikan aja. Itu ibaratnya berarti cos A ditambah B. Ingat, rumus cos A ditambah B, rumusnya adalah cos A kali cos B. Kalau ditambah berarti min ya. Di rumusnya menjadi min sin A kali sin B. Nah, untuk A-nya itu kita ibaratkan 270, kita ganti dengan 270. Sehingga cos 270 derajat kali cos B dikurangi sin 270 derajat kali sin B. Nah, kamu lihat, kamu ingat cos 270 derajat itu berapa? Itu berapa? Kalau kalian ingat, ternyata cos 270 derajat adalah 0. Sehingga 0 kali cos B hasilnya juga pasti 0. Lanjut. Sin 270 derajat. Sin 270 derajat, kalau kalian ingat-ingat lagi di tabel trigonometri, hasilnya adalah negatif 1.
Sehingga negatif 1 kalau kali sin B, yo negatif sin B. Karena di depannya tadi ada tanda kurang, negatif kali negatif menghasilkan positif. Sehingga hasilnya akhirnya adalah sin B. Nah, jadi keterangannya terbukti. Mantap. Itu adalah contoh dari rumus jumlah dan selisih yang bentuk kelima. Contoh kelima. Saya beri contoh lagi, satu lagi yang sekiranya paling sering keluar di soal-soal yang baru akan kasih ke depannya. Nah ini, contoh yang keenam. Diketahui sin A sama dengan 3/5 dan cos B sama dengan negatif 12/13. Dengan sudut A itu adalah sudut lancip dan sudut B adalah sudut tumpul. Maksudnya sudut lancip itu adalah di kuadran 1 dan sudut tumpul di kuadran 2. Tinggal menyesuaikan dari yang diketahui. Nah, proses pengerjaannya gimana? Ya sama seperti yang depan-depan tadi. Di situ disuruh menentukan sin A min B. Sin A min B rumusnya apa? Sin A min B rumusnya adalah sin A kali cos B dikurangi cos A kali cos B. Nah, baru itu kok cos B, cos A nyarinya gimana? Nah, mencarinya kita ingat kembali tentang Pythagoras dan juga rumus sin, cos, dan tan. Nah, kalian ingat untuk rumus sin itu keterangannya adalah dari segitiga siku-siku demi, depan, dan miring. Kalau cos itu sami, samping, dan miring. Kalau tan itu adalah desa, depan, dan samping. Nah, itu kalian harus ingat terus sampai mati. Gitu ya. Nah, berarti kalau sudah kayak gitu, untuk yang sudut A disitu diketahui sin A sama dengan 3/5. Sehingga menghasilkan untuk cos A-nya sama dengan 4/5. 3, 4, 5 itu triple Pythagoras. Dan juga untuk cos B sama dengan min 12/13. Berarti 12, 13 pasangannya adalah 5. Berarti untuk sin-nya sama dengan 5/13. Nah, sehingga kalau itu dimasukkan ke dalam rumus menghasilkan 3/5 kali min 12/13 dikurangi 4/5 kali 5/13. Kalau dikalikan hasilnya ternyata min 36/65 dikurangi 20/65. Sehingga itu kalau dioperasikan hasilnya adalah negatif 56/65. Nah, itu adalah hasil yang sudah didapat. Gimana? Mudah kan? Mudah, matematika itu mudah kalau mau mempelajarinya. Oke. Ini adalah contoh-contoh yang baru berikan untuk hari ini. Nah, untuk minggu depan kita latihan soalnya. Jangan lupa kalian absen di Google Classroom. Jangan lupa video ini kalian catat untuk materinya, dan satu lagi hasil catatan itu kalian kirim ke Google Classroom juga. Oke, terima kasih. Ketemu lagi sama pembelajaran dengan Pak Heru di pembelajaran selanjutnya. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.